makan apa nih? Makan duku maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Ansita. Saya sebagai moderator. Dengan rekan-rekan saya, ada Devina Aulia Rahmadini, Febri Mayangsari, Herda Fitri Jayanti, dan Nur Aini Agustin. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proses pengolahan tebu, memberi nilai tambah, mengatasi masalah, dan atau meningkatkan efisiensi proses dari komoditi tebu. Baiklah, langsung saja penjelasan pertama akan disampaikan oleh Febri Mayangsari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan kecap dengan modifikasi kacang tunggak. Yaitu pertama, pengambilan ekstrak tebu, lalu dimasukkan ke dalam wadah atau botol. Setelah itu, kacang tunggak sebanyak 1 kg dicuci sampai bersih dan direndam selama 24 jam. Setelah direndam, dilakukan perebusan selama 2 jam sampai kacang tunggak lunak. Setelah perebusan, dilakukan pencucian kembali dan ditiriskan sampai dingin. Setelah dingin, dilakukan fermentasi dengan menggunakan ragi tempe dan air larutan garam. Dosis yang digunakan yaitu 1 kg kacang tunggak ditambah 3 gram ragi tempe ke dalam 4 liter air garam. Setelah itu disimpan selama 5 minggu. Setelah disimpan, dilakukan penyaringan sampai terpisah antara ampas dan filtrat. Filtratnya diambil lalu dimasak dengan penambahan sari tebu sebanyak 300 ml. Setelah itu ditambahkan rempah-rempah seperti gula merah, bawang putih, serai, daun salam, dan lengkuas. Setelah itu dimasak selama 2 jam, didinginkan, lalu disaring, lalu menghasilkan kecap. Terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Herda Fitri Jayanti. Baik, saya akan menjelaskan nilai tambah dan peningkatan efisiensi proses. Pada pengolahan kecap kali ini menggunakan kacang tunggak. Kacang tunggak dapat menjadi alternatif bahan pangan lokal, pengganti kacang kedelai, karena kandungan proteinnya hampir sama dengan kacang kedelai. Kandungan protein pada kacang kedelai yaitu sekitar 35-37%, sedangkan kandungan protein kacang tunggak yaitu sekitar 18,3-35%. Aroma yang dihasilkan lebih baik karena dilakukan penambahan rempah-rempah pada pengolahan kecap yang akan merubah aroma dari kecap yang dihasilkan. Penambahan jumlah sari tebu yang tinggi berpengaruh terhadap warna kecap yang dihasilkan. Karena semakin tinggi jumlah sari tebu yang ditambahkan, maka warna kecap yang dihasilkan akan semakin berwarna coklat kehitaman. Penambahan gula tebu dalam pembuatan kecap bertujuan untuk menambah total padatan terlarut. Perlakuan lama fermentasi juga berpengaruh terhadap kualitas kecap yang dihasilkan. Karena semakin lama fermentasi, maka kadar total gula pada kecap akan semakin menurun, disebabkan karena aktivitas mikroba yang memanfaatkan gula sebagai sumber energi selama fermentasi. Kapang dan bakteri fermentasi akan menghasilkan enzim amilase dan invertase untuk menghidrolisis gula, sehingga kadar total gula pada akhir produksi akan berkurang. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Devina Aulia Rahmadini. Selanjutnya, produk kedua yaitu minuman probiotik. Nira tebu mempunyai potensi yang baik untuk dibuat minuman fermentasi karena kandungan nutrisinya cukup lengkap. Proses pengolahan minuman probiotik yang pertama, nira tebu diencerkan dengan aquades hingga kadar gula 4%. Kemudian diambil 100 ml, tambahkan dengan 10% susu skim dan 0,3% gelatin, masukkan dalam botol. Panaskan pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit, lalu diinokulasi starter siap pakai dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3%.
Kemudian diinkubasi suhu 37 derajat Celcius untuk Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus dan 30 derajat Celcius untuk Lactobacillus plantarum selama 96 jam. Terima kasih. Baik, penjelasan yang terakhir akan disampaikan oleh Nur Aini Agustin. Selanjutnya, nilai tambah dan meningkatkan efisiensi proses minuman probiotik dari nira tebu. Yang pertama, sebagai upaya diversifikasi produk olahan tebu. Salah satunya dapat dilakukan dengan membuat nira tebu menjadi minuman probiotik untuk kesehatan. Yang kedua, aroma pada minuman probiotik disebabkan oleh adanya komponen pemberi aroma flavor seperti asetaldehid dan aseton yang diproduksi oleh bakteri asam laktat dengan memfermentasikan komponen-komponen karbohidrat. Yang terakhir, bakteri asam laktat yang memfermentasikan minuman probiotik menghasilkan metabolit berupa asam sebagai akibat metabolisme glukosa selama proses fermentasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.